warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma dari Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, Institut Agama Islam Negeri Madura, Fakultas Tarbiyah, semester 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video sesi konseling dengan teknik relaksasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Nak. Iya, Bu. Mungkin perkenalan dulu ya, siapa namanya, Mbak? Iya, Bu. Perkenalkan, nama saya Fitratul Laili dari kelas 12A. Dari kelas 12A. Sekolahnya di mana, Mbak? Darussalam. Oh, Darussalam. Tadi kesininya dari sekolahnya apa gimana? Dari rumah. Oh, dari rumahnya langsung ke sini. Mbak Fitri di sini dapat informasi, kesininya dapat informasi dari siapa? Dari teman-teman. Dari teman-teman. Oh, baik. Mungkin Ibu mau tanya tujuan Mbak Fitri datang ke sini ini buat apa? Ingin berkonseling tentang permasalahan saya. Gimana kabarnya Mbak Fitri sekarang? Alhamdulillah. Oh, baik-baik saja ya. Iya, Bu. Oke, jadi Mbak Fitri di sini datang ke sini itu tidak ada keterpaksaan ataupun disuruh sama siapa-siapa ya? Enggak. Tidak ada ya. Oke, baik. Apakah Mbak Fitri sebelumnya itu pernah melakukan sesi konseling seperti sekarang ini? Enggak, Bu. Tidak pernah. Pertama kalinya ya berarti di sini. Oke. Tadi kelas 12A ya, sekolahnya di Darussalam. Itu gimana tadi sekolahnya, lancar apa gimana? Alhamdulillah lancar, Bu. Oh, lancar, alhamdulillah. Tadi pelajarannya itu ada berapa mata kuliah? Mata pelajaran, mohon maaf. Ada 4. Ada 4. Tadi biasa ya, nggak ada ulangan, nggak ada apa gitu? Nggak ada, Bu. Oh, kayak biasanya itu ya? Iya. Oke. Tadi gurunya hadir semua? Alhamdulillah hadir semua. Oke, baik. Gimana sekolahnya tadi? Lancarnya itu gimana prosesnya itu? Ya, seperti biasanya itu. Lancar. Lancar. Berarti tadi Mbak Fitrinya itu mengatakan Mbak tadi kan Mbak Fitri bilang bahwasanya ini pertama kalinya ya Mbak Fitri itu ikut sesi konseling pada hari ini ya. Iya. Berarti Mbak Fitri ini masih belum tahu apa udah tahu apa itu konseling? Belum. Oh, belum ya. Oke. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan dulu ya sesi konseling itu seperti apa. Iya, Bu. Konseling itu proses pemberian bantuan kepada seseorang yang mana pada seseorang yang mempunyai permasalahan. Nah, yang mana konselor tersebut itu mengarahkan kepada yang mana konselor tersebut itu nanti bisa membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh konseling tersebut. Yang mana di sini kan saya sebagai konselor dan Mbak Fitri ini sebagai konseling. Nah, di sini saya sebagai fasilitator. Di sini saya hanya membantu agar bagaimana bisa memecahkan masalah yang dihadapi oleh Mbak Fitri tersebut. Iya. Oke. Bagaimana Mbak Fitri, apa bisa dipahami? Bisa. Oke, bisa ya. Nah, di sini Ibu
Di sini ibu akan memberikan dalam proses konseling itu ada asas-asas yang dimana Mbak Fitri ini bisa nanti melaksanakannya. Nah, di dalam konseling ini ada asas-asas ya, yang mana di dalam sesi konseling ini bukan cuma konseling tapi ibu juga akan melaksanakan asas yang pertama, asas keterbukaan. Nah, asas keterbukaan di sini konseling itu harus terbuka kepada konselor, permasalahannya itu apa, yang terus penyebabnya permasalahannya itu bagaimana, seperti itu. Jadi Mbak Fitri itu nanti kalau mau konsultasi itu nanti kan ada asas keterbukaan. Nanti itu permasalahannya itu nggak apa-apa langsung dibicarakan semua, langsung dibahas semua. Nanti itu kenapa masalahnya itu, sebabnya, terus akibatnya itu nanti dikasih tahu ke ibu. Terus ada asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan ini itu Mbak Fitri sebagai konseling itu jangan takut nanti Mbak Fitri kan nanti membicarakan permasalahannya Mbak Fitri, terus nanti itu Mbak Fitri berpikir bahwasannya itu nanti saya sebagai konselor itu nanti mau disebarkan, itu enggak, di dalam sesi konseling ini itu enggak dibolehkan gitu. Jadi Mbak Fitri itu cukup jangan khawatir bahwasannya itu nanti rahasianya Mbak Fitri itu nanti saya akan disebarkan itu gak bakalan. Jadi jangan khawatir, nanti ya di Mbak Fitri itu nanti kalau mau menceritakan permasalahannya itu kepada saya itu langsung terbuka, kayak tenang gitu. Terus jangan khawatir bahwasanya itu nanti rahasianya akan ibu sebarkan, itu jangan dipikirkan, itu nggak bakalan terjadi. Iya. Oke, jadi Mbak Fitri ini kan udah tahu ya kan bahwasanya sesi konseling itu ada asas mana, asas kerahasiaan, terus asas keterbukaan, seperti itu. Jadi Mbak Fitri sekaligus konseling pada hari ini itu nanti permasalahannya itu terbuka, langsung dijelaskan, itu jangan khawatir nanti kerahasiaannya akan ibu sebarkan, itu jangan khawatir. Karena apa? Karena kalau semisal Mbak Fitri ini nanti mau menjelaskan kayak keterbukaan itu pada ibu, nanti itu tujuannya itu ke ibu, kayak biar kita itu tahu titik permasalahannya yang dihadapi oleh Mbak Fitri itu gimana gitu. Terus nanti bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Mbak Fitri, seperti itu. Jadi ibu juga dan sekaligus Mbak Fitri sekaligus konseling juga harus memahami bahwa di dalam proses konseling seperti pada hari ini itu ada asas. Jadi kalau semisal Mbak Fitri itu suatu saat nanti mau konseling ke siapapun, ke ibu-ibu siapapun, nanti ke guru BK-nya, nanti kalau mau konseling itu Mbak Fitri jangan khawatir, karena di dalam proses konseling itu ada asas kerahasiaan dan asas keterbukaan. Nah, dua hal ini juga penting dalam proses konseling. Bagaimana Mbak Fitri? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Jadi hal tersebut kita harus pahami terlebih dahulu agar kita tahu harapan dan tujuan sesi konseling ini bagaimana. Oke, baik.
Terakhir, Ibu mau tanya harapannya Mbak Fitri mengikuti sesi konseling pada hari ini itu bagaimana? Oh iya. Harapan saya, permasalahan saya ini cepat diselesaikan dan berjalan dengan lancar apa yang saya inginkan. Oke. Jadi Ibu bisa simpulkan berarti ini harapannya Mbak Fitri ini permasalahannya itu bisa cepat terselesaikan, terus agar kedepannya itu bisa lancar seperti Iya. itu. Oke, baik. Baik, untuk harapannya Mbak Fitri itu sudah bagus ya, dan Mbak Fitri sudah tahu sesi konseling seperti apa. Nah, di sini Ibu akan membuat perjanjian dalam sesi waktu yang akan dilaksanakan kita pada hari ini. Nah, di sini waktunya kita melakukan sesi konseling pada hari ini yaitu 30 menit. Apa tidak keberatan Mbak Fitri? Enggak. Oh iya. Baik, nanti sesi konselingnya kita itu batas waktunya itu 30 menit ya. Oke, di sini Ibu kan sudah sudah mengasih tahu kepada Mbak Fitri batas waktunya kita itu sampai kapan waktunya, terus Mbak Fitri sudah paham sesi konseling yang dilakukan kita pada hari ini. Jadi apakah Mbak Fitri sudah paham? Iya. Baik, sudah paham ya. Gimana? Sudah siap mau melakukan sesi konseling pada hari ini? Insya Allah siap. Oke, siap. Baik, bisa dimulai ya sesi konseling pada hari ini? Iya. Oke. Boleh diceritakan terlebih dahulu permasalahan yang dihadapi oleh Mbak Fitri? Oh iya Bu. Ya. Permasalahannya saya Bu, ketika di dalam kelas itu sering nggak fokus. Kalau mata pelajarannya itu nggak suka sama saya sering ngelamun, tidak mendengarkan guru menjelaskan. Itu kelemahannya saya. Oke, itu yang permasalahan yang dihadapi oleh Mbak Fitri. Iya. Oke, jadi saya dapat simpulkan bahwasanya Mbak Fitri ini pas waktu di dalam kelas itu tidak fokus ya, terus bisa terus ngelamun itu. Mungkin Ibu boleh nanya penyebabnya Mbak Fitri itu ngelamun itu karena apa terus? Karena pelajaran itu gak disukai sama saya Bu. Pelajaran yang tidak disukai. Jadi pas efeknya itu nanti ngelamun gitu Mbak Fitri. Males untuk mendengarkan. Males untuk mendengarkan. Jadi Mbak Fitri ini mau menghilangkan rasa malesnya Mbak Fitri, terus mau menciptakan bagaimana Mbak Fitri itu lebih suka ke mata kuliah, ke mata pelajaran yang Mbak Fitri itu dialami seperti itu. Oke. Terus apalagi Mbak Fitri? Gak apa-apa Mbak Fitri langsung diceritakan itu apa aja gitu, nanti Ibu mungkin insya Allah bisa mengatasi masalah yang dihadapi oleh Mbak Fitri. Gimana? Enggak Bu, cuman ngelamun di dalam kelas itu, enggak. Iya, ngelamun di dalam kelas, terus pas tidak percaya diri. Iya. Tidak percaya diri, terus pas tidak percaya diri itu pas waktu presentasinya gimana kalau di dalam kelasnya itu? Presentasi? Iya. Kalau pas maju di dalam kelas itu Mbak Fitri apa percaya diri, apa tidak, seperti itu? Tergantung Bu. Tergantungnya itu dari apanya? Mata pelajarannya. Contohnya coba contohkan. Kalau pelajaran yang disukai sama saya, seperti apa yang disukai sih? seni kan. Seni
Oh, kayak SBK kayak gitu. Iya. Itu nanti Mbak Fitri pas tampil di depan itu percaya diri. Iya. Kalau misalnya tidak disukai itu seperti apa? Males, Bu. Enggak, pelajarannya Hmm, apa matematika. ya? Oh, iya, kalau matematika itu sistem anak-anak itu pasti banyak yang nggak suka. Gimana kalau matematikanya? Iya, di dalam kelas itu apa juga sama, tidak percaya diri seperti itu. Ya, juga tergantungan kalau mengerti ya enggak, Bu. Lancar-lancar aja. Kalau tidak mengerti ya gitu, Bu. Oke. Jadi di sini permasalahannya Mbak Fitri itu tidak fokus dalam kelas, terus tidak percaya diri, terus sering melamun seperti itu ya. Oke. Oke. Baik. Mungkin Ibu mau tanya dari permasalahannya yang dihadapi oleh Mbak Fitri itu tadi, apakah Mbak Fitri dari kemarin-kemarin itu sudah melakukan usaha bagaimana permasalahannya Mbak Fitri itu tidak bisa agar bisa diatasi seperti itu? Iya, Bu. Sudah berusaha saya, tapi tidak 100% berhasil, Bu. Masih ada kegugupan di dalam diri saya, Bu. Kegugupan. Oke. Kalau pas presentasi itu Mbak Fitri itu sudah mencoba kayak belajar presentasi, kayak belajar di depan cermin ataupun gimana? Iya sudah, Bu, tapi hasilnya itu, Bu, masih gitu-gitu aja, Bu. Oke, masih gitu-gitu aja ya. Oke, baik. Di sini Ibu akan membantu bagaimana cara mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh Mbak Fitri tadi. Nah, di sini di dalam sesi konseling ada teknik relaksasi. Nah, teknik relaksasi ini bisa membantu agar Mbak Fitri ini bisa tenang, bisa relax gitu, bisa relax dalam dirinya Mbak Fitri, terus agar permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Mbak Fitri itu tidak terlalu difikirkan, agar berkurang seperti itu teknik relaksasi itu. Nanti sistemnya Mbak Fitri itu relax, itu santai, terus pikiran-pikiran yang membuat Mbak Fitri itu nanti terganggu itu nanti bisa terselesaikan dalam teknik relaksasi tersebut. Oke. Baik Mbak Fitri, apa sudah mengerti nanti teknik yang akan kita laksanakan? Oke, bisa kita mulai ya? Bisa. Oke. Baik. Mungkin Mbak Fitri di sini bisa tenang, kayak bisa duduknya itu bisa santai, coba jadi santai dulu, kayak ini akan mau dimulai ya Mbak Fitri ya santai, gimana, relax kayak gitu. Iya, nggak apa-apa, santai. Coba gini duduknya Mbak Fitri ya, seperti itu, relax ya, relax. Nanti Ibu di sini tekniknya Ibu yang diambil itu, nanti Mbak Fitri matanya itu ditutup, terus nanti bisa pikiran-pikirannya itu dibuang yang ada di dalam pikirannya Mbak Fitri itu ya. Iya. Oke. Baik Mbak Fitri, di sini dibuat rileks ya, dibuat rileks. Oke, di sini Mbak Fitri duduknya rileks ya, santai. Terus pas Ibu hitung ya, dari
itu dari 1 2 3 nanti Mbak Fitri tutup mata ya. Ya. Oke. 1 2 3 tutup matanya, terus pikiran-pikiran yang ada di dalam pikirannya Mbak Fitri itu dihilangkan seperti itu. Bayangkan Mbak Fitri itu ada di sebuah pantai ataupun di dalam kelas itu atau di lomba itu. Nanti Mbak Fitri di lombanya itu bisa juara pertama itu di lombanya, terus bisa percaya diri. Terus bayangkan ya Mbak Fitri ya, Ya. bayangkan di dalam kelasnya itu Mbak Fitri bisa percaya diri, bisa fokus, terus bisa diapresiasi sama teman-temannya, sama guru-gurunya seperti itu. Dibuat rileks, santai, terus pikiran-pikiran kotor-kotor yang ada di dalam pikirannya Mbak Fitri itu bisa dibuang seperti itu. Terus dibuat rileks ya Mbak Fitri, pikirkan yang Ibu katakan dari tadi. Bayangkan itu Mbak Fitri ada di mana, ada di suatu tempat yang membuat Mbak Fitri itu nanti pas rileks, santai, nyaman seperti itu ya. Yeah. Terus bayangkan nanti kalau semisal Mbak Fitri sudah dipikirkan baik-baik, sudah tenang, dipikirkan baik-baik, fokus, terus pas dibuang bayang-bayangan yang kotor yang ada di dalamnya dalam pikiran Mbak Fitri itu. Permasalahan yang dihadapi oleh Mbak Fitri itu dibuat rileks. Terus pas bayangkan Mbak Fitri itu bisa percaya diri lagi seperti itu. Terus ibu hitungnya 1 2 3, nanti Mbak Fitri tarik nafas, terus nanti dulu tarik nafas terus dibuang seperti itu ya. Ibu hitung 1 2 3, tarik nafas, relax ya Mbak Fitri, terus dibuang, terus tarik nafas lagi, terus dibuang. Nah nanti itu dibuat relax ya badannya Mbak Fitri, pikirannya seperti itu. Bayangkan Mbak Fitri itu bisa apa yang ada yang diinginkan Mbak Fitri itu bisa tercapai. Bayangkan saja Mbak Fitri seperti itu. Terus nanti kalau misalnya Mbak Fitri sudah lebih tenang, pokoknya pikirannya dibuang, terus pikiran kotor-kotornya, badannya dibuat rileks seperti itu. Nah kalau semisal pikirannya Mbak sudah rileks, sudah santai, sudah tidak memikirkan pikiran-pikiran negatif, mungkin bisa dibuka matanya terlebih dahulu, pelan-pelan. Gimana perasaannya? Sudah lebih rileks apa sudah tenang? Alhamdulillah iya Bu. Oh, sudah tenang ya, sudah rileks. Oke. Terus pikirannya sudah tidak teringat lagi dengan kata-kata dengan yang dipikirkan dari kemarin-kemarin. Lumayan. Oke. Gimana perasaannya Mbak Fitri sudah melakukan teknik relaksasi pada hari ini? Alhamdulillah. Sudah membaik ya. Oke. Jadi teknik relaksasi yang dilakukan pada saat ini bisa menenangkan pikiran yang ada dalam pikirannya Mbak Fitri, terus bisa membuat Mbak Fitri itu
Jadi Mbak Fitri itu sudah melakukan teknik relaksasi di sini bisa rileks lagi, bisa santai, terus masih bisa tidak terfikirkan masalah-masalah yang dihadapi oleh Mbak Fitri. Jadi agar apa ya, mengurangilah pikiran-pikiran yang beban dari kemarin-kemarin yang Mbak Fitri dipikirkan. Jadi ya, kesepakatannya kita ya dari tadi bahwa sesi konseling yang kita lakukan di sini batas waktunya hanya 30 menit. Jadi waktunya kita sudah habis ya Mbak Fitri. Fokus apa nih Mbak Fitri sudah melakukan sesi konselingnya, jadi batas waktunya 30 menit sudah sampai ya. Oke, gimana perasaannya? Baik, sudah mendingan ya. Oke, gak terasa ya sudah 30 menit ya. Oke, semoga sesi konseling pada hari ini, pada yang dilakukan kita pada hari ini bisa Mbak Fitri bisa merasakan nanti bisa efeknya ke depannya, beban-beban yang dipikirkan itu bisa tenang gitu. Nanti kalau semisalnya Mbak Fitri ingin melakukan sesi konseling itu bisa dilakukan dimanapun dengan orang-orang, dengan konselor yang sudah pasti sudah terjamin ya. Oke, baik, semoga sesi konseling pada hari ini bisa membuat Mbak Fitri permasalahannya yang dihadapi itu nanti bisa terselesaikan, bisa mengurangi lah apa yang ada di pikirannya Mbak Fitri. Terus kalau semisal Mbak Fitri nanti mau melakukan sesi konseling itu bisa anu ke saya ataupun bisa konsultasi ke guru BK siapapun ya. Ya. Oke, gimana perasaannya Mbak Fitri? Alhamdulillah sudah baik ya. Oke, mungkin cukup sekian ya sesi konseling yang kita lakukan pada hari ini. Semoga bermanfaat, dan Ibu mohon maaf jika Ibu tidak kurang memaksimalkan apa yang Ibu katakan ya. Oke, mungkin kita cukupkan sesi konseling pada hari ini. Ibu mohon maaf ya. Terima kasih Mbak Fitri sudah menghadiri sesi konseling ke tempatnya Ibu. Oke, terima kasih ya. Iya Bu, juga terima kasih juga Bu. Ya. Oke, hati-hati ya Mbak Fitri Iya ya. Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam.